pertama, Bapak Ibu semua, saya ingin sharing aja. Geopolitik sekarang ini seperti orang, saya mengumpamakan itu seperti orang yang sakit malaria. Sakit malaria itu kalau di Papua, itu pagi sembuh, siang naik lagi. Nanti malam turun lagi. Di malaria itu kan ada malaria teresiana, ada malaria tropika. Itu. Jadi model kayak busung lapar. Busung lapar, saya kan pernah busung lapar ya. Jadi kalau pagi sembuh, siang udah mulai keringat dingin. Itulah kira-kira perumpamaan geopolitik sekarang. Hari ini bisa damai, sudah diteken, besok muncul lagi. Jadi dalam kondisi geopolitik yang seperti ini, yang tidak ada kepastian, sulit bagi kita untuk menjadikan baseline mana yang akan dijadikan sebagai rujukan. Maka yang ada adalah intuisi, analisa, bahkan mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan memanage ini seperti konsep tiba saat tiba akal. Dalam kondisi seperti itu saya ingin menjelaskan tentang posisi energi kita. Bapak Ibu semua, di forum yang kalau tidak salah dulu dikerjakan di Detik, kalau tidak salah dulu, saya ngomong juga sih. Kita punya lifting sekarang, tahun 1997, itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per day. Inilah puncak keemasan sektor energi kita. Dan 43% APBN kita di tahun 1997 itu adalah dari sektor migas. Ini puncak-puncaknya. Kemudian krisis ekonomi, kemudian lifting kita terus. Pada saat lifting kita 1,5, 1,6 juta, konsumsi kita itu hanya kurang lebih sekitar 500 ribu barel per day. Kita ekspor kurang lebih sekitar 1,1 juta sampai 1,1 juta barel per day. Bapak Ibu semua, apa yang terjadi? Begitu krisis, datang Mbah Dokter Ekonomi Dunia yang merasa paling ahli, yang namanya IMF, memberikan rekomendasi paket-paket ekonomi. Karena waktu itu kita pinjam uang dari mereka. Paket-paket kebijakan ekonomi. Industri kita dibuat rekomendasi seolah ahli lah dia, termasuk undang-undang migas kita. Akhirnya apa yang terjadi? Lifting kita udah mulai turun. Yang tadinya Pertamina bisa kuat dengan melakukan KSO, melakukan ekspansi eksplorasi, dengan undang-undang itu kemudian perlahan-lahan mulai turun. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme itu masuk di bangsa kita pasca kemerdekaan dengan mengintervensi via regulasi. Ini fakta. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Lifting kita turun terus dan alhamdulillah rabbil alamin, lifting kita dalam 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai target APBN. Baru di tahun 2025 lifting kita itu baru mencapai target APBN. Itu. Nah, sekarang lifting kita bagaimana? Kita tidak perlu tepuk tangan, karena menurut aku sangat mengkhawatirkan. Lifting kita sekarang itu di 2025 itu 605 ribu barel per day. Konsumsi kita 1,5 juta, 1,6 juta barel per day. Sekarang kita dorong menjadi 610 ribu barel per day. Ini sekarang masih terkait. Kondisi 9697 itu berbalik 100% dengan kondisi 2026. Konsumsi kita kurang lebih sekitar 1,5-1,6 juta barel per day. Lifting kita hanya 600 ribu barel. Jadi impor kita 1 juta barel. Inilah gara-gara ini geopolitik yang tidak menentu. Akhirnya kena kita sini. Nah, lifting kita impor kita 1 juta barel per day. Itu kita beli dari Middle East sebelum terjadi ketegangan geopolitik. Itu 20-22% crude yang kita beli di sana. Jadi Bapak Ibu semua, saya mau sampaikan bahwa
Yang kita beli dari Middle East itu awalnya bukan BBM jadi, bukan solar jadi, bukan bensin jadi, tapi crude. Makanya waktu sebelum terjadi ketegangan politik serang terjadi, alhamdulillah bahwa Presiden Prabowo sudah mempunyai intuisi bahwa ini akan terjadi ketegangan politik, dan kita melakukan roadshow ke Amerika, ke Timur Tengah, ke beberapa negara lain untuk mengantisipasi ketika ini terjadi. Memang intuisi Presiden mantan dan Jenderal Kopassus itu berbeda dengan intuisi yang tidak pernah perang. Jadi dari awal sudah kita jejaki.